Romo mau mulai? Oh ya boleh, Romo dulu. Para mahasiswa yang saya kasihi, terima kasih sudah datang. Mari kita mulai, sudah pukul 4, supaya nanti tidak berlarut-larut. Mari kita awali dengan doa untuk demi kelancaran acara pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul pada sore hari ini, membicarakan kemungkinan hal-hal kegiatan yang memperluas cakrawala kami dengan kegiatan Merdeka Belajar. Dampingilah kami agar kami bisa berdiskusi dan bisa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga nanti bisa membantu orang-orang yang perlu kami dampingi. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Roh Kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya handle saja untuk MC-nya langsung. Ibu Marianti narasumber dan Pak Kaprodi ada di sini. Mungkin pertama-tama akan saya persilakan Pak Beni untuk memberikan pengantar tentang kegiatan yang ada di belakang ini. Monggo Pak Beni, silahkan langsung saja. Terima kasih Romo Eko dan Bu Maria atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. My first question, sapa sing wis duwe rencana arep mantenan? Baik, mungkin tinggal menunggu waktu ya yang terdekat atau tidak, artinya itu juga perlu dipersiapkan. Yang perlu dipersiapkan yang lain adalah setelah lulus nanti supaya tidak kaget itu. Ini kan sedang bersiap untuk skripsi ya. Nah, silahkan menghubungi dosen terkait, nanti minggu depan akan saya ajak bertemu untuk membicarakan mengenai persiapan untuk skripsi. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya diajak bertemu dengan Kepala Seksi Kesejahteraan dari Pemda Asmat begitu. Saya mau diajak ke sana itu, jalan-jalan dengan Dekan FKIP untuk menseleksi mahasiswa yang nanti akan menjadi salah satu mahasiswa di JP MIPA ya. Kita akan ada 2 mahasiswa dari Kabupaten Asmat nanti. Tapi enggak jadi. Kami tertarik ke sana, termasuk ketika beberapa waktu yang lalu saya diundang ke salah satu perguruan tinggi di daerah Manggarai itu. Saya diajak jalan-jalan ke sana, terus punya kesempatan untuk melihat sisi lain dari Indonesia, ketemu dengan para alumni, ketemu dengan teman-teman yang biasanya ketemunya secara online gitu. Cukup berbeda daerahnya, cukup berbeda situasinya, tapi secara umum hal yang berbeda itu menumbuhkan sesuatu yang menyenangkan bagi saya gitu. Saya ingin mengajak teman-teman di PEMAT itu juga jalan-jalan gitu, iseng-iseng berhadiah. Saya ngajak Romo Eko dan Bu Maria itu untuk membuat proposal ke Kemendikbud dan ternyata didanai gitu. Nah, dananya ini adalah untuk mengirimkan 4 mahasiswa ke Manggarai, 4 mahasiswa ke Nabire, dan 2 mahasiswa itu ke Universitas Parahyangan di Bandung itu. Jadi kami ingin mahasiswa tidak tertinggal dengan hal yang seperti ini, melihat sisi lain dari Indonesia sekaligus mumpung belum ada tanggungan, belum punya anak, belum punya suami, belum punya istri, maka kesempatan untuk melihat sisi yang lain dari Indonesia. Cuman mungkin beberapa perlu izin dari orang tua. Nah, terutama terkait dengan yang akan ada kegiatan ke Nabire itu. Nah, Romo sudah menyiapkan video ya, supaya kita mendapatkan gambaran nanti sebenarnya Nabire itu seperti apa. Di sana teman-temannya Romo Eko sebenarnya di sana. Dan juga kalau yang di Manggarai kita beberapa kesempatan, Bu Maria, Pak Arif sudah punya kegiatan dengan beberapa guru di SMP di daerah Manggarai begitu. Jadi Manggarai dan Papua meskipun jauh bukan tempat yang asing bagi pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma. Jadi ini kami dalam rangka mengajak teman-teman untuk
ya iseng-iseng berhadiah itu ya. Kalau tiketnya saja ke Papua PP itu sudah 16 juta, maka Kemendikbud berani untuk mendanai ini untuk 4 mahasiswa. Nah, selengkapnya nanti kegiatannya akan disampaikan oleh Romo Eko dan Bu Maria. Nanti tugas saya di sini dipajang. Kalau yang bingung terkait dengan kebijakan nanti biasanya ditanyakan ke saya. Romo Eko dan Bu Maria biasanya bingung. Nah, kalau saya bingung saya harus tanya ke siapa? Ya akhirnya saya tanya kembali ke Romo Eko dan Bu Maria. Terkait dengan kegiatan untuk mengajak teman-teman itu mempunyai pengalaman belajar selain di kampus. Nah, semoga ini menjadi sesuatu yang menarik karena upayanya Romo Eko, Bu Maria, Pak Febi, Bu Nilo, Bu Mada, Pak Arif, Pak Yosep. Ya, kita sekarang kemarin Pak Yosep jadi tim terus ditinggal. Pak Yosep pergi duluan ke Austria gitu ya. Nanti akan kembali 3 atau 4 tahun lagi. Nah, ini kami harapkan teman-teman ada yang ya tertarik supaya nanti mempunyai gambaran yang sebenarnya nanti Romo Eko dan Bu Maria akan menyampaikan. Ya, nanti 20 SKS untuk mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan ini minimal ya nanti. Nah, semoga nanti ada yang tertarik supaya teman-teman juga punya pengalaman lebih, tidak tertinggal dari mahasiswa prodi lain di USD dan secara umum perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Sehingga ini kami menyempatkan diri. Mungkin teman-teman ada yang lapar gitu ya, haus begitu ya, ya nanti ditahan dulu ya. Terima kasih, tetap semangat ya. Nanti juga yang pergi kami harapkan ada beberapa yang punya potensi selesai di akhir semester 7. Kami berikan izin untuk begitu kembali dari penugasan, skripsinya selesai di sana, bimbingan jarak jauh, untuk ujian skripsi kami izinkan karena menurut perhitungan kami sudah ada yang bisa demikian. Ya, silahkan untuk yang tertarik. Yang menghubungi saya terus agak telat saya balas, mohon maaf. Karena harusnya ada yang ketemu dan belum ketemu saya karena WA-nya malam-malam. Saya tadi malam masih diajak rapat sampai jam 9 gitu. Jadi teman-teman sudah bersiap bubuk gitu ya. Dosanya masih koordinasi gitu untuk kegiatan-kegiatan yang nanti akan membuka akses mahasiswa untuk bisa belajar di luar kampus. Terima kasih, nanti mohon disimak dan semoga menjadi suatu yang menarik untuk membawa teman-teman kepada sebuah pengalaman baru. Terima kasih Romo, Bu Maria. Terima kasih Pak Beni. Sebelum saya diserahkan kepada Ibu Maria untuk presentasi, memberikan pengenalan, ya, sosialisasi, saya ingin memberikan penegasan saja kalau saya masih muda gitu ya, saya masih ingin pergi kemana-mana gitu. Nah, Anda masih punya kesempatan untuk bisa pergi kemana-mana, memperluas cakrawala sebelum nanti Anda diikat oleh keluarga. Udah diikat keluarga itu susah pergi, mau pergi suaminya nggak boleh ya, atau anaknya nggak, atau anaknya melarang ya. Nah, mumpung Anda masih bisa, silahkan untuk memperluas cakrawala, melihat sisi lain dari dunia, tidak hanya tahu Jawa dan sekitarnya saja, tapi sisi lain dunia. Dan juga saya berharap tidak hanya, sebenarnya kalau tahun lalu kami itu mengajukan untuk ke luar negeri, tapi sama pemerintah tidak boleh, tidak didanai ya. Jadi yang boleh ya hanya harus pergi ke dalam negeri ya, membantu adik-adiknya kita yang di tempat lain yang membutuhkan bantuan pendampingan Anda secara untuk akademis. Baik itu sedikit motivasi dari saya dan ini juga kesempatan bagi Anda untuk bisa berbagi sesuatu ya kepada mereka yang kurang beruntung seperti Anda. Anda bisa di kuliah sekolah di Jogja dan Jawa atau Jakarta dengan berbagai macam fasilitasnya. Nah, tempat lain tidak seberuntung Anda. Baik, saya persilahkan Ibu Maria memberikan presentasi untuk 2 jenis kegiatan kita. Dan juga nanti ada 4 tempat yang bisa Anda pilih dan berbagai macam benefit yang bisa Anda terima. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo Eko. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, saya tahu kalian pasti dalam keadaan lapar dan haus begitu ya. Begitu juga dengan kami. Ini kami juga gitu ya, habis ngajar ini ya. Tapi kami tetap semangat untuk mendampingi kalian gitu supaya kami berharap teman-teman itu seperti yang disampaikan Romo Eko itu tidak hanya terkungkung di tempurung pendidikan matematika gitu ya, tetapi bisa mengepakkan sayap kalian lebih luas lagi. Terlebih saat ini seperti yang disampaikan Pak Beni, kami mendapatkan bantuan dari pemerintah dan ini lumayan lah ya untuk
tabungan kalian gitu ya. Kita akan lihat apa saja keuntungan yang bisa kalian peroleh gitu ya. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan konteks dari tempat di mana kalian akan pergi. Yang pertama adalah asistensi mengajar. Kita akan menempatkan 4 mahasiswa itu ke Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Nabire. Kami, saya, Romo, dan Pak Beni sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah berkaitan dengan kegiatan ini. Dan di Manggarai itu kami berencana akan mengirimkan teman-teman 4 mahasiswa itu ke SMA S Santa Familia. SMA ini berada di Kabupaten Manggarai Barat dan sekolah ini cukup besar karena ketika kemarin kami berbincang-bincang dengan salah satu guru matematika di sana, ternyata setiap angkatan itu terdiri dari 10 kelas gitu ya. Jadi itu cukup besar gitu ya. Nah, dan pastinya mereka membutuhkan bantuan kita semuanya gitu ya untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sana. Kalau kalian lihat ini sekolah yang ada di SMA Santa Familia. Saya kira kalau teman-teman yang berasal dari Manggarai tidak asing dengan daerah-daerah sana ya. Tapi kalau kita yang biasa di daerah Jogja melihat keadaan seperti ini mungkin ada agak berbeda gitu ya dengan tampilan sekolah di Jogja terutama. Kalau di sana itu masih banyak lahan-lahan kosong ya. Nah, Natasha kan dari Manggarai. Jadi di sana itu kita akan menghirup udara lebih sejuk lagi ketimbang kalau di Jogja karena di sana banyak sekali pohon-pohon gitu ya. Oke, ini salah satu konteks sekolah yang bisa saya perlihatkan ke kalian gitu ya. Ini di Manggarai, khususnya di SMA Santa Familia. Kemudian untuk di SMA Adiluhur. Jadi di Kabupaten Nabire kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Romo Seno ya, Romo Seno dan di sini Romo mengirimkan tampilan gitu ya, seperti apa sih Nabire khususnya di SMA Adiluhur. Mungkin kita melihat sejenak gitu ya konteks dari sekolah ini. Oh. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Saya exit dulu. Sudah ya.
Ini. Atau yang lagi ke kanan nih, kanan. Nah itu. Teman-teman, jadi SMA ini kalau Anda pernah mendengar De Brito ya di Yogyakarta. Ada di Semarang ada SMA Loyola, di mana di Jakarta ada SMA Canisius dan juga SMA Gonzaga. Nah, ini ada sejenis seperti itu tapi untuk Papua. Jadi memang itu untuk jika memang sekolah unggulan di sana. Jadi yang dikelola oleh Serikat Yesus seperti De Brito, Loyola di Semarang, Canisius di Jakarta maupun juga yang Gonzaga di Jakarta Selatan ya. Tapi ini putra-putri ya. Dan memang di persentasenya 60% itu adalah siswa asli Papua, yang 40% itu pendatang ya, yang dari Jawa, dari dari dan macam-macam itu, dari Makassar, mereka itu hanya maksimal 40%. Jadi memang sekolahnya ada sekolah di Kota Nabire, itu ya, yang ditunjukkan itu Kota Nabire di sana. Flightnya dari Makassar ke biasanya flightnya ke Jayapura atau ke Timika, ya. Lalu dari Timika baru kembali ke Nabire dengan pesawat Twin Otter ya, karena memang belum bisa besar. Dan tempatnya itu aman ya, bukan tempat orang diculik-culik, enggak. Ya bukan, pasti itu tidak. Dan memang kami sudah lama di sana, Serikat Yesus dan para pastor yang mengelola itu sejak tahun 95 sekitaran itu mengelola sekolah ini ya. Ada lulusannya di tempat kita. Ada yang tahu lulusannya? Ada yang dari sana. 2021 nggak salah ya? Mutiara itu? Ya. Nah, ada Mutiara yang saya manggilnya Mutiara itu dari sana. Ya. Baik, silahkan Ibu supaya ini konteksnya. Ya baik, itu tadi konteks dari sekolahnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa membayangkan seperti apa sekolah yang nanti akan teman-teman kunjungi dan teman-teman bantu di Nabire ataupun di Manggarai. Lalu pertanyaannya, pada kegiatan asistensi mengajar ini apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman, ketika nanti kami terjunkan ke sekolah-sekolah tersebut, harapannya teman-teman itu membantu mengembangkan proses pembelajaran yang ada di sana. Ya, terkhusus kami memang memfokuskan teman-teman untuk membantu sekolah dalam mengembangkan ataupun meningkatkan terkait literasi matematika. Jadi hal utama yang perlu teman-teman lakukan adalah membantu guru dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam bernumerasi. Selain itu apalagi yang perlu teman-teman lakukan nanti ketika sudah terjun di sana adalah berkaitan dengan adaptasi teknologi. Artinya bagaimana teman-teman membantu pihak sekolah untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung pembelajaran matematika yang ada di sana. Kemarin ketika kami berkoordinasi dengan Manggarai Barat, gurunya sangat senang sekali gitu ya. Bahkan gurunya pun juga, iya Bu, itu bagus sekali karena kami pun juga butuh bantuan itu, terutama dalam menggunakan Canva. Saya katakan ke guru, kalau Canva mahasiswa kami sudah sangat familiar gitu ya. Jadi artinya apa yang teman-teman punya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk mengembangkan pembelajaran di sana ya. Nah, itu adalah tugas pokok yang bukan tugas pokok ya, tapi tujuan utama untuk kalian lakukan di sana, yaitu berkaitan dengan numerasi dan juga pemanfaatan teknologi. Selain itu, teman-teman juga membantu pihak sekolah dalam bukan mengelola ya, tetapi melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler juga gitu ya. Jadi artinya tidak hanya sekedar dalam hal pembelajaran di kelas, tetapi juga di luar pembelajaran di kelas juga kami harapkan teman-teman dapat membantu pihak sekolah untuk membantu ataupun mengembangkan kegiatan-kegiatan di sana. Karena juga di Nabire itu kemarin Romo mengatakan bahwa ada bukan pembelajaran ya, tapi apa istilahnya?
Matrikulasi ya, Matrikulasi. matrikulasi berkaitan dengan numerasi. Saya kira teman-teman juga bisa membantu ketika nanti teman-teman diterjunkan di sana. Itu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada beberapa hal yang nanti teman-teman lakukan gitu ya. Selain itu ekstrakurikuler, kemarin juga kalau teman-teman bisa membantu di asrama juga itu nggak masalah gitu ya, oke-oke saja gitu. Karena kan di Manggarai ataupun di Nabire itu ada asrama juga. Nah, kalau pihak sekolah membutuhkan bantuan teman-teman untuk membantu kegiatan atau aktivitas di asrama juga silakan gitu ya. Itu. Jadi bisa membayangkan ya, ini jauh lebih kegiatannya jauh lebih luas ketimbang kalau kalian di PLPPP gitu ya. Oke, saya akan kembali ke slide saya. Jadi itu aktivitas-aktivitas yang bisa kalian lakukan pada kegiatan asistensi mengajar. Kemudian berikutnya, aktivitas yang kami usung dalam kegiatan ini juga ada namanya pertukaran mahasiswa. Ada 2 universitas yang kami tuju, yaitu Universitas Parahyangan dan juga UNY. Untuk Universitas Parahyangan ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak universitas, ada 2 prodi yang akan bisa teman-teman tuju. Artinya mata kuliah yang bisa teman-teman ambil itu bisa di 2 prodi, yaitu matematika dan administrasi bisnis gitu ya. Nah saya kira kalau yang administrasi bisnis kan tidak tersedia di Sanata Dharma. Siapa tahu teman-teman ada yang mau jadi wirausahawan gitu ya, lalu wah saya butuh nih ilmu-ilmu tentang itu, silakan ambillah kesempatan ini untuk kalian pergi ke Parahyangan gitu ya. Kemudian kalau yang di UNY itu akan menuju ke prodi mana, ini juga sedang kami diskusikan, sedang kami koordinasikan dengan pihak UNY. Kami fokuskan ke Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Ada 4 program studi yang ingin kami tuju, yaitu teknologi pendidikan, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, satu lagi saya lupa menuliskan yaitu manajemen pendidikan. Ya. Nah siapa tahu besok teman-teman ada yang mau jadi kepala sekolah, jadi butuh ilmu tentang manajemen pendidikan, gimana sih saya memanage gitu ya, itu bisa ambil. Atau ada yang pendidikan luar biasa, mungkin kalau kalian mendengar prodi pendidikan luar biasa itu prodi yang seperti apa sih teman-teman? Mempersiapkan guru untuk yang disabilitas ya, perkiraannya seperti itu ya. Nanti kalian cek lebih lengkapnya di websitenya UNY. Nah, ada prodi-prodi yang mata kuliahnya saya kira itu tidak tersedia di Universitas Sanata Dharma. Dan kalau kalian tertarik, silakan ambil kesempatan ini untuk kalian melebarkan sayap sekalian ke UNY, gitu ya. Nah, kemudian apa keuntungan ketika kalian mengikuti ini? Yang pertama, pastinya biaya transportasi itu akan ditanggung kampus. Ini karena kami mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya. Dan bantuan ini hanya tersedia di tahun ini. Tidak tahu untuk tahun depan apakah akan ada lagi atau tidak. Sehingga kesempatan yang pastinya itu untuk biaya transportasi bisa ditanggung, pasti di tahun ini pasti bisa ditanggung. Tetapi itu tadi hanya terbatas di Manggarai 4 orang, Nabire 4 orang, di Unpar hanya 2 orang, dan di UNY 7 mahasiswa yang akan kami terjunkan ke sana. Kemudian apalagi ada biaya hidup sebesar 4.800.000 selama program, ya. Nah, silakan 4.800.000 ini mau kalian pakai untuk apa saja terserah kalian. Ya, ini uang kalian, ini untuk biaya hidup kalian selama di sana, ya. Nah, ketika kami berdiskusi dengan pihak Manggarai ataupun Nabire, untuk tempat tinggal itu gratis, sehingga uang 4.800.000 itu nggak perlu kalian keluarkan untuk biaya tempat tinggal, gitu ya. Kalau yang di Nabire untuk makan juga gratis. Ya, jadi di Nabire untuk makan dan tempat tinggal itu nggak perlu kalian pikirkan, nggak perlu kalian keluarkan biaya. Tetapi untuk yang di Manggarai sampai detik ini yang ada keputusan adalah terkait tempat tinggalnya, itu gratis. Tetapi kemarin guru di sana mengatakan bahwa untuk biaya makan juga relatif murah Bu, gitu. Ya, jadi it's okay, nggak masalah. 4.800.000, tetapi ini selama program ya teman-teman ya. Silakan kalian pakai untuk apa saja. Ya, sekali lagi. Uang ini hanya tersedia
pada tahun ini saja. Tahun depan kita nggak tahu karena bantuan dari pemerintah itu untuk kegiatan tahun ini, ya. Kemudian berikutnya, asistensi mengajar itu dapat dikonversi ke mata kuliah, ya. Minimal 10 SKS, maksimal 20 SKS. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Beni bisa menyampaikan bahwa kalau kalian mengikuti ini, Prodi akan memberikan rekognisi nggak untuk langsung bisa ujian skripsi itu bisa langsung ujian skripsi kalau memang selama proses di sana itu kalian sudah membuat skripsi, ya. Nah, bayangan kami ketika kalian nanti mengikuti asistensi mengajar ini, itu kalian bisa mengambil data sekaligus untuk skripsi kalian. Karena ini tadi teman-teman, ketika kalian mengikuti asistensi mengajar, ada 2 hal yang perlu kalian lakukan. 2 hal utama, sisanya pasti ada lagi gitu ya, tergantung dari sekolah membutuhkan bantuan kalian berkaitan dengan bidang apa lagi. Tetapi 2 hal yang perlu kalian lakukan di sana adalah berkaitan tadi apa? Peningkatan kemampuan numerasi siswa dan juga adaptasi teknologi ya untuk pembelajaran di sana. Nah, bayangan kami ketika kalian melakukan ini, untuk adaptasi teknologi itu bisa kalian bawa skripsinya itu berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran, ya kan? Kalian mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan, untuk mengakomodasi kemampuan numerasi siswa. Kalian nggak perlu lagi nyari sekolah, kalian udah di sana, kalian tinggal membuat analisis kebutuhan, kemudian kalian kembangkan media kalian di sana, kalian terapkan di sana. Udah ada hasilnya, nanti kalian tinggal buatlah bab 4 gitu ya. Itu udah langsung bab 4 bisa jadi teman-teman gitu ya. Nah, kemudian untuk berkaitan dengan peningkatan kemampuan numerasi, itu bisa juga kalian buat menjadi penelitian juga. Penelitian apa? Penelitian kualitatif gitu ya. Misalkan analisis atau analisis kemampuan numerasi siswa di SMA ini setelah diterapkan treatmentnya apa, tergantung kalian nanti menerapkan treatmentnya apa ya. Jadi kalau bagi kalian yang semester 6 saat ini plus-plus gitu ya keuntungannya, karena untuk skripsi itu bisa sekaligus untuk mengambil data di sana. Dan kami pun ketika mau menerjunkan kalian, kami akan melakukan pendampingan terlebih dahulu. Kami akan melakukan pendampingan kepada kalian berkaitan dengan numerasi, persiapan numerasi itu seperti apa, lalu teknologi itu bagaimana yang bisa kalian kembangkan, begitu ya. Lalu begitu juga instrumen yang akan kalian pakai itu kami siapkan sebelum kalian pergi ke sana. Sehingga instrumen untuk kalau di pengembangan itu ada analisis kebutuhan gitu ya, itu sudah siap dari sebelum kalian pergi ke tempat SMA tersebut gitu ya. Itu. Nah, sehingga pendampingan pun juga nanti ketika kalian akan melakukan skripsi itu bisa dilakukan secara online bersama dengan dosen yang sudah dipilihkan oleh atau disediakan oleh prodi, begitu ya. Nah, kemudian untuk pertukaran mahasiswa, tentunya untuk yang bagi semester saat ini masih semester 4, itu bisa membantu kalian untuk memenuhi kewajiban kalian berkaitan dengan mata kuliah pilihan ataupun mata kuliah wajib. Saya katakan atau gitu ya. Karena salah satu universitas yang kita tuju adalah Universitas Parahyangan, yang tentunya saya kira beberapa mata kuliah di sana itu capaian pembelajarannya itu pasti sama dengan mata kuliah yang ada di pendidikan matematika gitu ya. Tapi memang kalau di Universitas Parahyangan pastinya matematikanya matematika murni begitu ya. Nah, kalau kalian mau mengambil di sana dan selagi itu capaian pembelajarannya itu sama dengan capaian pembelajaran yang ada di kami, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Silakan kalian belajar di sana. Atau kalau ada mata kuliah yang tidak disediakan di prodi tetapi ada di sana, bisa kalian ikuti juga. Itu bisa nanti kita anggap sebagai mata kuliah pilihan. Itu, ya. Itu keuntungannya. Dan sekali lagi untuk biaya transportasi, tapi sayangnya untuk biaya hidup ketika di Unpar itu ya sendiri ya, gitu, ya, sendiri. Jadi kalian cari kos, kalau ada keluarga di sana silakan kalian tinggal di
saudara atau keluarga di sana. Kalau asalnya dari sana silakan tinggal di rumah kalian juga nggak apa-apa gitu ya. Itu. Yang pastinya berikutnya adalah keuntungannya pengalaman kalian, gitu ya. Pengalaman kalian akan bertambah, relasi kalian juga akan semakin luas, gitu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan saya kira ini tadi sudah saya jelaskan selama saya presentasi ini. Itu. Teman-teman punya bayangan ya, apa kegiatan yang bisa kalian lakukan berkaitan dengan asistensi mengajar dan pertukaran mahasiswa. Nah, mungkin dari pemaparan kami hari ini ada nggak yang mau kalian tanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada hal-hal yang masih mengganggu kalian atau masih membuat kalian bertanda tanya? Silakan. Tambahkan Iya. Di sebaliknya, yang untuk asistensi mengajar itu sudah include mata kuliah Oh ya. PLPPP. Ya. Ya. Jadi yang ikut asistensi mengajar sudah tidak perlu mengikuti PLPPP di sini, karena itu sudah pasti dikonversi ke PLPPP. Kalau Ini yang semester 7 berarti nanti PLPPP sudah, kemudian juga semester 4. proposal skripsi juga sudah langsung. Ya, proposal skripsi otomatis gitu ya, karena kalian sekaligus mengambil data, harapannya Untuk di yang sana. semester 7. Semester 7. Kalau untuk yang semester 6 berarti PLPP-nya nggak ada kan, belum ada tawaran PLPPP. Ya. Nggak tahu nanti bisa dikonversi. Ini mumpung ada koordinator PLP, PP Pak Febi, gitu ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apakah mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan ini? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah cukup Yang ini ya. detail Bu, tambahkan uang kuliah kok yang pertukaran mahasiswa. Uang kuliahnya. Tentang pembayaran. Tadi kan dapat benefit atau uang kuliahnya. Yang pertukaran mahasiswa itu. Nah, itu yang perlu diperjelas juga, uang kuliahnya. Biaya SKS maksud saya. SKS uangnya, pembayarannya. Ya, kalau mahasiswa ikut pertukaran pelajar mahasiswa, bagaimana dengan biaya SKS, lalu UKT dan sebagainya itu? Oh, oke. Berkaitan dengan hal itu, biasanya kalau pertukaran mahasiswa itu, teman-teman BRS online itu tetap menginputkan mata kuliah yang akan kalian pilih, kemudian nanti teman-teman membayarkan sesuai dengan tagihan uang SKS yang kalian ambil pada semester besok, begitu ya. Mungkin Pak Beni bisa menambahkan tambahan informasi berkaitan dengan hal itu. Baik, untuk yang ini ada dua istilah yang teknis itu ya. Yang keduanya itu namanya rekognisi, jadi ada konversi SKS, ada pengakuan SKS gitu. Jadi nanti kalau kuliah di luar kampus, nanti atas persetujuan DPA dan Prodi, nanti SKS-nya apa, diambil di mata kuliah sana, terus nanti mata kuliah itu di BRS-kan di USD, nanti biayanya sesuai dengan tarif di USD begitu. Ya, seperti yang kampus Merdeka yang lain, sementara ke situ, nanti kalau ada perubahan ya kami sampaikan lagi gitu. Itu Bu Maria. Itu Romo. Yang UNY mendapatkan uang transport? Iya, kalau UNY itu pun juga tetap dapat biaya transportasi ya, mau ke UNY ataupun Unpar itu tetap dapat biaya transportasi dan biaya hidup 4.800.000 itu. Gitu. 4.800.000 juga untuk UNY juga? Iya. Tapi Nanti biar dibicarakan Ibu dulu yang UNY, itu apakah dapat juga 4,8?
Silahkan yuk. Oh ya, sementara ini yang bisa saya sampaikan yang ke Unpar dulu ya teman-teman ya, yang UNY sedang kami diskusikan lagi, gitu. Yang Unpar dapat 4.800.000. Ya. Bu Mar, saya mewakili teman-teman izin bertanya untuk biaya hidup sebesar 4.800.000 itu kan selama program. Nah itu selama programnya apakah berapa bulan dan apakah sama seperti kita kuliah di kampus sendiri Bu, seperti itu? Ya, berarti selama 1 semester teman-teman. Selama 1 semester, ya. Oke, teman-teman, ini hanya untuk 4.800.000 itu hanya untuk program ke Nabire, ke Manggarai, dan juga ke Universitas Parahyangan, begitu ya. Artinya kalau nanti ada program lain di luar itu, berarti mungkin tidak mendapatkan ini atau mendapatkannya berbeda, kami tidak tahu gitu ya. Tetapi yang 4.800.000 ini untuk program yang ke Nabire, Manggarai, dan juga yang Universitas Parahyangan itu. Langsung. Ada lagi teman-teman? Bu Mar, saya mau nanya. Silakan. Mewakili Grey juga Bu. Mewakili Grey. Grey yang ngomong dewe ngopo? Bu, kan kalau asistensi mengajar itu kan ada yang ke Nabire, ada yang ke Manggarai. Nah, itu bentuknya apakah sama dengan PMM? Kalau PMM kan setahu saya tiap minggu itu ada kayak mengunjungi tempat-tempat gitu kan Bu? Iya, ada kayak bentuk modul Nusantaranya. Nah, kalau asistensi mengajar apakah akan ada hal seperti itu juga atau kita kayak benar-benar full mengajar saja atau bagaimana tuh Pak? Hai Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk asistensi mengajar itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama, mengembangkan pembelajaran di sekolah sana khususnya berkaitan dengan numerasi. Yang kedua, itu mengembangkan adaptasi teknologi bagi guru ataupun siswa berkaitan dengan media pembelajaran yang dapat dipakai untuk membantu pembelajaran di sana. Yang ketiga, itu berkaitan dengan membantu kegiatan ekstrakurikuler, gitu ya. Atau bisa juga karena di sana ada asrama, bisa jadi teman-teman juga diminta untuk membantu dalam mengkoordinasi atau membantu dalam kegiatan yang ada di asrama. Bisa jadi seperti itu. Jadi lingkupnya luas, tapi kalau modul Nusantara tidak ada kalau yang berkaitan dengan itu. Oh, berarti nggak ada kayak itu ya Bu, kayak kita bisa mengunjungi Kalian boleh kok mengunjungi, silakan ya, kunjungi Bu, saja gitu, nggak ya, apa-apa. Ya, maaf deh Bu. Kalau kalian mau mengunjungi kemana-mana silakan, tapi asal sepengetahuan dari pihak sekolah gitu ya, dan atas sepengetahuan DPL nantinya, dosen pendamping lapangan. Terus untuk dosen pendamping lapangannya itu siapa Bu? Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Kemungkinan besar antara siapa Pak Beni? Kemungkinan besarnya antara Romo, Bu Maria, Pak Febi, Pak Beni, Pak Arif, Bu Mada, Bu Nilo. Wah itu mah semua dosen Bu, saya lihat-lihat. Enggak hanya. Itu. Terus itu mungkin untuk DPL apakah ada kunjungan ke sana juga atau kayak membantu mengamati dari secara online saja atau bagaimana? Mayoritas kegiatan akan dilakukan secara online gitu. Mengingat memang jarak yang cukup jauh dan biayanya juga kan cukup mahal ya ke sana ya. Tapi kami usahakan akan melakukan kunjungan ke sana. Kami usahakan. Tetapi mayoritas pendampingan akan dilakukan secara online gitu. Nah, harapannya memang nanti yang menjadi DPL itu sekaligus juga menjadi
pembimbing skripsi, jadi sekaligus gitu. Gitu, supaya langsung tahu keadaan di sana, langsung untuk mendampingi skripsi bagian semester 6 saat ini. Semester 4 kalau mau skripsi langsung asalkan memenuhi syarat silakan gitu ya. Gitu. Terus Bu ada lagi Bu dari Cia sekarang. Nah, apa tadi? Apakah untuk asistensi mengajar ini ada jam kerjanya nggak Bu? Karena kan tadi juga ada merangkap 3 kan, ada yang ekstrakurikuler, terus juga apa tadi pengembangan teknologi, sama satunya numerasi gitu Bu. Nah itu apakah bentuknya ada kayak untuk yang sehari ini kita harus menempuh berapa jam gitu atau bagaimana? Atau kayak selama kurang lebih kan 4 bulan ya Bu tadi, kayak 4 bulan tuh harus memenuhi berapa jam kerja gitu. Oke, Pak Beni? Baik, jam kerja. Jadi jam kegiatan nanti akan terkait dengan seberapa besar konversinya. Sebagai gambaran, untuk kegiatan yang kita sebut sebagai asistensi mengajar, lengkapnya itu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi yang diinisiasi oleh pemerintah, program ini namanya Kampus Mengajar. Dan Kampus Mengajar itu kegiatannya itu cara menghitungnya itu nanti ya sesuai dengan SKS yang akan dikonversi begitu. Jadi sebagai gambaran, menurut peraturan akademik kita, saat ini satu SKS-nya itu setara dengan 170 menit per minggu, per semester. Jadi kalau mahasiswa nanti akan melakukan kegiatan ini konversinya 20 SKS misalkan, maka tinggal dikalikan 170 menit kalikan 20, itu selama 1 minggu, itu ketemu menitnya. Kalau mau ketemu jamnya ya tinggal dibagi dengan 60. Itu nanti ketemu per harinya itu rata-rata berapa bisa ketemu. Untuk kegiatan yang ke Nabire itu sepertinya 5 bulan, sedangkan yang ke Manggarai itu 4 bulan. Nah konversi ini nanti akan memperhatikan itu, memperhatikan besaran jamnya. Nah nanti untuk mengatur tahu dari mana mahasiswa sudah melaksanakan itu, nanti mahasiswa perlu mengisi logbook harian, logbook mingguan, nanti akan terus dipantau untuk mengukur jamnya sudah memenuhi atau belum. Kalau di PLP, itu yang 3 SKS, itu teman-teman akan di sekolah, itu selama 60 jam kerja. Itu sehari, kalau 5 hari kerja itu rata-rata sekitar 7 atau 8 jam gitu Pak Febi ya. Nah itu hanya kegiatan di sekolah yang dihitung. Tetapi untuk kegiatan kampus mengajar yang diinisiasi oleh pemerintah, itu tidak hanya menghitung waktu yang ada di sekolah kegiatannya. Tapi misalkan untuk mau membuat perangkat pembelajaran harus ke pasar beli alat, itu bisa dihitung sebagai jam. Kemudian malam sebelum pembelajaran, itu kan biasanya ada perjamuan terakhir itu ya. Nah ini malam sebelum pelaksanaan kegiatan itu teman-teman punya waktu mempersiapkannya apa-apa itu juga dihitung sebagai jam kegiatan. Jadi itu masuk ke 170 kali 20 tadi itu per minggu itu, masuk ke situ. Ini baru terkait dengan jamnya. Sedangkan untuk penilaiannya nanti kan kita diskusikan konversinya apa, nanti tagihannya apa. Termasuk nanti kalau untuk skripsi ya langsung mau 4 proposal dan skripsi 6 SKS ya silahkan, tapi kalau 6 SKS itu harapannya semester 7 nanti skripsinya selesai pulang ke sini tinggal minta dibergati gitu saja itu untuk yang 6 SKS itu. Itu beberapa hal terkait dengan jam, terus apa saja yang perlu dihitung dan dihitung terkait dengan asistensi mengajar. Tapi untuk yang PLP enggak ada hitungan seperti itu. Di sekolah sehari 7 jam selama 6 minggu ya Pak, 6 minggu itu. Itu untuk 3 SKS. Nah itu perhitungannya agak beda. Menambahkan tadi yang belum dikatakan oleh Bu Maria, untuk asistensi sudah ditentukan tanggal berangkatnya, yaitu 20-an sekian Juli, dan kembalinya adalah pertengahan Desember. Ya, itu sudah itu kan, jadi baik yang ke Nabire maupun Manggarai itu semua berangkatnya.
Jadi nanti sebelum akhir Juli itu minggu ketiga atau minggu keempat itu nanti berangkat, ya. Karena tanggal 15 Juli mereka itu mulai tahun ajaran baru. Nah, mungkin minggu kedua Anda datang, ya. Atau Anda datang minggu pertama itu, kemudian tapi hari-harinya entah Jumat, entah Sabtu, lalu mulai Senin untuk mulai kegiatan. Jadi Senin minggu kedua di tahun akademik semester Gasal itu sudah mulai ada kegiatan. Dan tadi kalau Pak Beni mengatakan mengenai perhitungan-perhitungan teknis, ya kami berharap bahwa Anda bisa all out di sana, ya. Jadi tidak mengecewakan, tidak diminta kepala sekolah, Mbak bisa nggak nanti mendampingi pramuka? Oh nggak bisa pater. Kenapa? Karena sudah selesai SKS saya. Nah, itu kan nggak bisa. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi memang kerjasama dengan sekolah, lalu kita memang membantu di sana, sekolah juga membantu Anda dengan akomodasi, ya. Nah, lalu juga ada Anda juga kemurahan hatinya untuk, tentu saja kalau Sabtu Minggu nggak ada, akan Anda bisa punya waktu pergi-pergi. Kalau di Nabi itu dekat laut, ya. Nabi adalah kota di tepi laut, maka Anda mungkin diajak untuk ke tengah laut untuk paus tutul ya, di sana ada itu, ya. Nah, silahkan aja kalau untuk rekreasi. Anda harus istirahat cukup, harus juga rekreasi di sana, mumpung ke sana, ya tentu saja itu dipersilahkan. Tapi kalau hari-hari kerja, ya memang seperti guru di sana, ya, entah pagi, entah sore. Kalau di asrama diminta mendampingi, memberikan tutorial, ya memang malam-malam di tutorial. Ya itulah kira-kira gambaran bekerjanya. Itu ada tambahan dari saya. Oh, maksudnya? Oh, kalau Nabire saya tahu. Jadi dari Jogja ke entah Jayapura, entah Timika, tapi biasanya lewat akan transit di Makassar. Dari Timika nanti kembali balik lagi ke Nabire dengan pesawat baling-baling, ya, tidak lagi bisa pesawat jet. Lalu dari bandara ke sekolah itu jalan kaki karena itu di sebelahnya. Ya, itu kalau untuk, dan Nabire kota kecil, ya, lalu yang agak harus berjalan jauh itu kok yang Manggarai Barat. Itu berarti harus ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo nanti naik kendaraan darat ke Manggarai Barat, kalau nggak salah seperti itu, ya. Mungkin ada yang kenal di sana lebih. Tapi kalau saya melihat petanya seperti itu, bisa ke Labuan Bajo, bisa ke tapi yang mungkin yang banyak Labuan Bajo. Dari sini Jogja, saya nggak tahu apakah ada yang direct, saya kira nggak ada. Sini Denpasar Labuan Bajo itu yang paling mungkin untuk pesawatnya. Tapi pesawat itu ditanggung oleh dan dibelikan tiketnya sudah, Anda tinggal terima jadi saja. Lalu memang direncanakan saya akan sekali pergi ke Nabire, ya, dan juga nanti mungkin ke Manggarai Barat, ya. Tapi waktunya nanti ditentukan kemudian. Baik. Baik, saya tambahkan, mengapa kok kita senang ke Papua? Kemarin ada mahasiswa PEMAT yang diajak ke sana, terus banyak yang pengen gitu. Itu cara daftarnya bagaimana? Nah ini sekarang karena ada yang pengen itu, kami buka program ke sana. Itu kemarin yang ikut itu 2 atau 3 mahasiswa PEMAT itu. Ada Kak Adi, seperti Adi ya, yang gondrong jadi pendek itu. Sekarang ngajar di SMA Canisius de Gonzaga, Jakarta. Kemudian ada Kevin apa ya? Kevin PPG itu sempat ke Papua enggak ya? Ada 2 lagi itu. Aldo. Edo. Oh ya, kembar soalnya waktu itu ya, Adi dan Edo ya. Itu berdua ke sana. Kemudian kalau dosennya itu ya Pak Andi, Pak Dewa, Pak Adi. Kalau Pak Dewa itu ke Asmat, Pak Adi itu sampai ke MAPI itu. Agak jauh itu masuk ke dalam. Tapi yang untuk Nabire ini tidak. Jadi bandara terdekat, tapi terdekat itu menggunakan itu pesawat yang baling-baling itu kapasitas berapa? 50-an mungkin itu ya Ramai. Itu untuk jelajahnya itu enggak lebih dari 20.000 kaki. Sedangkan yang biasa untuk jarak jauh itu
jelajahnya sampai 38.000 atau 48.000 kaki. Jadi Surabaya Semarang itu pakai Twin Otter itu bisa, terus ke Manggarai, Denpasar ke Sumba Barat Daya itu pakai pesawat itu juga, yang tidak terlalu besar itu. Nah ini karena kemarin banyak yang tertarik, terus kami buat program ke sana, semoga ada yang berminat gitu ya. Kalau sekolahnya itu kemarin kami tanyakan 60% ya asli dari Papua, ya. 40%-nya itu pendatang. Dan sekolahnya tadi sudah kami tunjukkan tidak begitu masuk ke dalam ya, tapi dekat dengan bandara, terus di sekitarnya juga jalannya lebar begitu. Terus model sekolahnya juga untuk internet dan seterusnya itu sudah cukup kuat tadi itu. Jadi itu enggak jauh beda dengan Jogja, hanya lebih kecil itu kotanya. Mungkin kayak Muntilan itu ya. Terus dekat pantai ya. Terus ada Paus Tutul tadi Romo. Oh kayak Pacitan. Pacitan itu rumahnya Pak Febi. Ya ini teman-teman, mohon untuk ada pertanyaan lebih lanjut itu. Terima kasih. Teman-teman silahkan kalau ada mau yang diklarifikasi, ditanyakan, ditegaskan ya. Ya kami sendiri memang ingin ada teman-teman yang tertarik dan bergabung. Kalau tidak itu konsekuensinya apa? Ya uang ini dikembalikan dan kami dapat rapot merah ya. Itu kalau tidak ada ya. Bu Maria silahkan ditambahkan lagi. Baik, teman-teman, karena ini kan terbatas yang akan ke Manggarai, Nabire, ataupun Unpar maupun UNY, kami mohon kalau ada yang berminat begitu ya, bisa mengisi Google Form yang sudah saya kirimkan di grup angkatan ya. Saya akan up, kami tunggu sampai minggu pertama UAS. Berarti tanggal berapa teman-teman? Saya bisa 21. Saya tambahkan Bu Maria. Iya. Mungkin karena Papua sering rame gitu ya. Jadi orang tua agak kurang mengizinkan. Sehingga ini kami ada video seperti apa Nabire. Kemudian nanti boleh minta ke Romo untuk di-share ke orang tua untuk izin begitu. Bahwa tempat yang kita kunjungi sudah kami pastikan aman begitu ya untuk mahasiswa. Nah nanti untuk meyakinkan misalkan ada izin dari orang tua boleh menggunakan video yang disampaikan oleh Romo tadi, oleh Bu Maria. Video itu kami minta untuk memberikan gambaran tempat yang akan kita kunjungi itu aman. Ya, jadi mahasiswa tidak perlu khawatir. Kemudian juga tidak terlalu jauh dari bandara. Ya, tadi Romo mengatakan cukup jalan kaki saja gitu. Nah, ini nanti jadi pertimbangan begitu ya untuk orang tua. Kegiatan di sana sekolahnya juga sekolah yang sama pengelolaannya dengan sekolah yang ada di Jogja, Kolose de Brito, Kolose de Loyola, Canisius de Canisius sama Gonzaga gitu, kurang lebih sama itu. Sehingga tantangannya nanti ya cukup baik begitu untuk teman-teman bisa belajar di sana itu. Baik, untuk pengisian Google Form-nya maksimal tanggal 15 Juni ya teman-teman ya, karena kami harus mendata dan menseleksi. Kemudian nanti kami akan melakukan pendampingan, begitu ya. Pendampingan diperkirakan sekitar akhir Juni atau awal Juli. Akhir Juni atau awal Juli. Saya kira itu bersamaan dengan ini ya Pak Febi ya. PLPPP ya, apa sih? Sosialisasi ya, PLPPP ya. Tanggal Jadi berapa? awal Juli. Awal Juli ya. Iya. Ya. Jadi mau ikut kegiatan ini atau enggak teman-teman tetap harus
di kampus. Sudah harus di Jogja gitu ya, awal Juli. Karena kami pun juga harus segera membelikan tiket ya untuk teman-teman bagi nanti yang lolos seleksi itu. Bu, saya mau nanya di sini. Oh ya. Itu kan ada konversi 10 sampai 20 SKS. Nah, kan kalau kami mahasiswa yang semester 7 tuh otomatis masih ada mata kuliah yang kurang kan. Untuk konversinya itu sudah auto atau kami nanti masih harus mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah yang konversi itu. Okay. Dan kalau misalnya mata kuliah yang kami ambil itu tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan di sana, misalnya sintaksnya pasti ada yang berbeda gitu Bu. Itu gimana? Baik. Saya kira itu bisa dijawab oleh Pak Beni. Silakan Pak Beni. Jadi saya tugasnya itu menjawab yang begituan itu. Baik, yang pertama terkait dengan jam seperti tadi ya, untuk jam kegiatan 170 menit dikalikan dengan jumlah yang akan dikonversi begitu. Kemudian nanti kita akan bersiap. Jadi sebelum ke sana kita akan mempersiapkan diri tugasnya mahasiswa di sana itu apa saja. Kemudian mata kuliah yang belum diambil dan itu nanti harus diambil mahasiswa karena mungkin wajib atau apa, itu sekalian kita diskusikan di situ. Jadi ini sifatnya lebih ke arah personal itu. Tidak bisa disampaikan umum karena mungkin satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain kebutuhannya berbeda. Mata kuliah yang belum diambil atau wajib diambil itu berbeda. Jadi ini nanti kalau memang sudah akan bersedia kita akan diskusi dan kita akan bantu. Kemudian tugas tambahan itu begini. Jadi ada capaian pembelajaran yang kita lakukan berkaitan dengan kegiatan asistensi mengajar ini dengan apa yang menjadi capaian pembelajaran. Kalau kegiatannya di sana berdasarkan logbooknya itu nanti kegiatannya tidak terlalu signifikan, maka supaya nanti setara dengan yang di sini, itu nanti kami perlu berikan kegiatan tambahan. Supaya apa? Supaya kalau di sini katakanlah ya, itu misalkan mata kuliah yang luarannya artikel ilmiah, nanti membuat artikel ilmiah, nanti seminar dan seterusnya, biasanya dosennya memberikan A, maka kalau di sini konversinya mau ke arah situ, maka nanti tugas tambahannya juga menulis bersama dengan guru. Nanti akan didampingi oleh dosen, akan didampingi bersama dengan guru. Maka kita berikan tambahan itu. Nah, itu akan kita selesaikan di awal perjanjian itu. Sebelum mahasiswa ke sana. Jadi itu nanti mahasiswa ketika sudah ada di sana sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Nah, itu nanti berharap hasil belajarnya itu juga sama capaian pembelajarannya dengan mahasiswa yang belajar di sini gitu. Bahkan mungkin pengalamannya lebih gitu. Nah, itulah nanti yang akan sangat kami hargai karena itu tidak diterima atau tidak berani dilakukan oleh mahasiswa yang lain. Itulah nanti yang akan menjadi pembedanya gitu. Nah, ini berbeda dengan ini cukup sama dengan kampus mengajar yang baru-baru ini. Jadi terkait dengan konversi, sebelum mereka berangkat kami berikan tugas-tugas tambahan, nanti tolong diselesaikan. Karena pendamping di kampus mengajar itu belum tentu dosen FKIP yang mensyaratkan perangkat pembelajaran lengkap itu sebelum mengajar. Nah, teman-teman nanti sebelum mengajar atau diminta guru mengajar, kami sudah akan bekali dengan perangkat-perangkat pembelajaran terkait. Nah, selanjutnya nanti akan ada koordinasi dengan guru di sana, sehingga nanti kegiatan teman-teman konversinya apa, aktivitasnya apa, itu sudah definitif begitu. Kemudian ke sini tinggal ujian saja. Ujian apa? Ya presentasi lah, di sana kemarin apa, laporannya ini kami verifikasi, tujuannya untuk konversi begitu. Jadi konversinya itu di sana dapat apa, di sini nanti kita cek waktu-waktunya dan seterusnya supaya valid begitu untuk penilaian begitu. Seperti itu. Nggak ada yang tanya pesawatnya mereknya apa gitu. Terjawab Lucia? Atau masih ada yang mau ditanyakan ya? Tadi sudah mention mengenai paper belum? Belum ya? Belum. Ya. Silakan Lucia kalau masih ada yang mau ditanyakan. Selain PP, KKN nggak dikonversi Bu? Nanya doang sih Bu, nanya doang. Bagaimana Pak Bini? Ini
Sulit sekali Apakah ya. mahasiswa sudah menerima edaran dari rektor berkaitan dengan kegiatan yang bisa dikonversi terkait dengan KKN? Belum, ya nanti kami berikan. Sementara ini yang kegiatan yang akan dikonversi ke KKN itu adalah yang berkaitan dengan SLP, Service Learning Program, itu KKN di luar negeri. Kemudian terkait dengan membangun desa. Yang seperti ini kalau sudah pasti saya mau menjawabnya dengan pasti. Kami bersiap membantu. Kami akan berusaha termasuk diskusi dengan pengelola KKN dan pihak rektorat. Tapi kalau dijawab seperti ini, maka jawabannya adalah kebijakan rektor kami harus patuhi gitu. Tapi apabila memang mahasiswa membutuhkannya, maka ruang diskusi akan kami buka dan kami akan mengupayakannya. Jadi jawaban finalnya nanti ketika benar ini sudah menjadi permasalahan mahasiswa dan ini benar-benar menjadi kendala, kami akan jawab di situ, kami akan support di situ. Tapi sebagai sebuah pertanyaan publik, maka jawabannya adalah menurut edaran dari rektor itu yang harus kita patuhi. Jadi kalau tertarik, mari kita susun programnya, kami berikan tiketnya, kesulitanmu apa, kita akan diskusi dalam sebuah tim, dan nanti ini sifatnya adalah personal, karena kebutuhan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu berbeda gitu. Demikian, ya. Gimana Lucia? Oke. Intinya memang ini belum boleh diakui sebagai pengganti KKN. Ya, yang tadi Pak Benny muter-muter itu intinya belum boleh. Ya. Gitu. Tetapi ya nanti masih bisa diajukan. Memang kriterianya adalah bahwa KKN itu harus live in, ya, tinggal dalam masyarakat dan itu kan kita memenuhi 4 bulan, ya. Cuma kan Anda tinggal di sekolah, urusan dengan sekolah, maka itu yang menjadi kendala. Kenapa kok tidak bisa diakui? Karena tinggalnya di asrama dan urusannya dengan urusan sekolah, bukan dengan urusan kemasyarakatan. Ya. Jadi agak sulit, ya. Kami sudah mengupayakan itu sebagai titik tawar, tapi memang belum bisa. Ya. Terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Untuk semester 4 ataupun 6, konversi ke mata kuliah yang nanti capaian pembelajarannya relevan, itu berlaku ya, nggak cuma untuk semester 6 ya, tapi semester 4 pun juga demikian. Mau asistensi mengajar ataupun pertukaran mahasiswa. Teman-teman sudah punya bayangan ya kegiatan ini ya, karena kan kemarin kami baru mengirimkan flyer berkaitan dengan adanya aktivitas ini gitu ya, tetapi kan secara detail itu nanti akan dikonversi kemana dan berapa banyak SKS itu kan belum tersampaikan secara detail ke teman-teman. Nah ini ruang untuk kita berdiskusi dan menginformasikan lebih detail terkait dengan kegiatan ini gitu ya. Oke. Apakah sudah tidak ada lagi teman-teman? Sudah cukup informasinya? Sudah cukup informasinya teman-teman? Cukup? Oke, lemes ya, lapar ya. Oke, Romo Eko, Pak Beni, mau ada? Oh oke. Ya ini berkaitan dengan yang semester 6, mana semester 6? Jadi tingkat 3 sekarang ya, tingkat 3 dan sudah harus mempersiapkan karir gitu ya. Kemudian begini, di akhir semester ini teman-teman, ini agak sedikit tidak terkait dengan ini tapi juga bisa terkait dengan pembimbing skripsi. Nanti minggu depan saya akan mengajak teman-teman untuk berkumpul lagi terkait dengan pembimbingan skripsi. Jadi saat ini teman-teman sudah boleh ketemu dengan Romo dosen, Bapak Ibu dosen untuk berdiskusi mengenai
skripsi. Nah, minggu depan kami sedang mempersiapkan untuk memberikan dokumen terkait dengan topik-topik penelitian yang sedang dikerjakan oleh dosen, dan nanti akan kami sampaikan ke teman-teman semua. Silakan membaca, silakan mencermati, tertarik dengan kegiatan yang dikerjakan atau sedang dikerjakan oleh dosen yang mana. Mahasiswa kami berikan kesempatan, ya, sebelum itu juga boleh untuk menemui dosen, untuk minta menjadi pembimbing skripsinya. Kalau sudah seperti itu, maka nanti akan kami legalkan dosen siapa akan membimbing mahasiswa yang mana. Kemudian untuk tugas akhirnya, saat ini masih cukup banyak yang skripsi atau sebagian besar atau semua itu skripsi. Tapi kami membuka ruang untuk skripsinya tidak harus demikian. Jadi skripsinya tidak tugas akhirnya itu tidak harus skripsi. Bisa saja teman-teman nanti mengembangkan sebuah produk begitu. Produk yang nanti akan menjadi misalkan sebuah buku atau nanti sebuah model pembelajaran, yaitu diuji cobakan dan seterusnya. Tinggal nanti menuliskan laporannya. Jadi tidak terbatas untuk itu. Tapi itu nanti harus diskusi dahulu. Ya, supaya itu benar-benar kegiatannya itu menjadi sesuai atau setara dengan 6 SKS begitu. Kemudian untuk teman-teman yang sudah yakin akan selesai di akhir semester 7, silakan mengambil proposal 2 SKS dan skripsi 4 SKS itu bersamaan. Tapi yang belum yakin akan selesai di akhir semester 7, yang ngambil saja yang proposalnya dulu, nanti skripsinya baru semester ke-8. Nah, khusus nanti yang akan mengikuti program ini, karena ruang di sana sangat memungkinkan untuk pengembangan sekaligus menyelesaikan skripsi, kami akan dorong dan minta pembimbingnya, itu kalau secara akademik teman-teman itu memang sudah menyelesaikan sampai akhir semester 6 ini sekitar 122, 124 SKS itu sekalian untuk mengambil skripsi yang 6 SKS gitu. Jadi kami harapkan nanti bisa selesai dari kegiatan ini, nanti teman-teman sudah mempunyai topik khusus begitu ya, sudah berupa draft, ya nanti tinggal menyelesaikan finalisasi di sini, sehingga nanti awal semester 8 atau enggak jauh dari semester 8 itu sudah selesai. Itu sangat memungkinkan, sehingga ini menjadi pilihannya teman-teman itu. Silakan mau mengambil opsi yang mana. Dan yang seperti ini sangat terkait dengan kemandiriannya mahasiswa. Nah, kami ingatkan, kalau orang Japanese people saya sudah mulai aras-arasan, ya, segera ketemu dengan Ibu Maria. Kalau saya ajak ketemu saya paling jarang ada yang mau ya. Kalau sudah mulai undur diri, mulai enggak mau ke kampus, ya ketemu Bu Maria. Itu tanda-tandanya Anda akan kemungkinan lama di kampus, jadi segera diselesaikan. Kami akan membantu untuk yang misalkan kondisinya sudah mulai jenuh begitu ya. Makanya saya tanya tadi, apa yang salah satunya membuat tidak jenuh? Rencana akhir semester sudah lulus tadi sudah ditunggu calon mertua. Apa yang membuat tidak jenuh? Salah satunya adalah adanya ijazah nanti itu sudah menjadi izin bagi orang tua untuk mengambil anaknya jadi istrinya begitu. Biasanya begitu. Nah, maka silakan ini disiapkan, teman-teman sudah mulai masuk ke karir gitu ya. Nah, silakan disiapkan sebaik-baiknya. Kami harapkan sebelum masuk ke semester 8, nanti setiap mahasiswa sudah punya pembimbing skripsinya. Nanti silahkan dipilih dosennya siapa. Kalau sudah setiap dosen rata-rata itu sekitar 4 atau 5 mahasiswa, kalau sudah keduluan temannya ya harus ganti yang lainnya. Biasanya sekitar 5 itu pembimbingnya. Kalau Pak Febi itu terkait dengan biasanya matematika murni. Nah, skripsinya mahasiswa itu bisa matematika murni, bisa matematika pendidikan ya, bisa seperti itu. Saya biasanya juga matematika murni atau etnomatematika, Pak Febi juga. Kalau Romo bisa 2, pendidikan atau matematika murni, Ibu Maria bisa statistika atau pembelajaran, itu bisa dua-duanya. Pak Andi bisa dua-duanya. Pak Hongki sepertinya sudah penuh, sudah dilamar oleh 5 mahasiswa, jadi harus berganti. Pak Andi kemarin menawari skripsi Max Plus, maksimum dan plus itu ya. Nah, silakan itu kalau yang tertarik mulai ngomong-ngomong dulu gitu.
Yang jelas Pak Andi sedang mengerjakan penelitian itu dan harus selesai di tahun ini. Jadi kalau ngikut Pak Andi, kemungkinan skripsinya juga harus selesai di tahun ini. Gitu. Itu salah satu enaknya kalau skripsinya itu mengikuti penelitian dosen, ada targetnya. Nah ini semua kembali ke kita ya, teman-teman senangnya apa gitu. Kalau yang komputasi biasa ke saya dan Pak Adi Surya, aljabar ke Ibu Novela atau ke Pak Dewa gitu. Pembelajaran bisa ke Ibu Nilo, seperti itu. Ya, itu sedikit terkait dengan topik. Nanti selengkapnya kami akan sampaikan ke mahasiswa dan silahkan mulai berani untuk ketemu dengan dosennya. Nah itu semakin akan membuat teman-teman nanti bisa lebih cepat untuk selesai skripsinya gitu ya. Ini pesan saya dari Prodi, silahkan untuk dilanjutkan Bu Maria. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Beni. Teman-teman jangan lupa presensi ditandatangani ya, sesuai dengan namanya ya. Jangan namanya A, tanda tangannya ke nama B ya. Oke, silakan nanti ditandatangani yang belum tanda tangan. Saya kira kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan tutup dengan doa. Saya minta bantuannya Romo untuk memimpin doa. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan Anda yang mau pulang, ya, supaya bisa tiba di rumah dengan selamat, dan juga mohon berkat supaya nanti malam kita bisa beristirahat untuk mengembalikan energi aktivitas besok hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami setelah melakukan sosialisasi untuk program asistensi mengajar dan pertukaran mahasiswa. Dampingilah kami, para putra dan putrimu ini, agar bisa menentukan apa yang terbaik untuk masa depan kami masing-masing. Berkatilah juga keluarga kami, mereka yang kami cintai, dan juga dampingilah seluruh aktivitas kami setelah ini, semoga berguna bagi kami dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kami. Akhirnya, hidup kami serahkan kepadamu Tuhan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Semuanya.